Ya pemirsa, sebagai berita terakhir kita akan menghadirkan ya yang kangen dengan Bagito Group gitu ya. Ini kita akan memberikan satu tayangan kebersamaan mereka lagi gitu. Katanya juga udah 4 tahun, tapi mereka ini sekarang pas begitu ketemu menceritakan awal mula perjalanan karir mereka sampai bisa terbentuk dari Bagito Group. Nah, kita nantikan deh. Luar biasa. Dan pemirsa, kami juga nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan Anda untuk mentaati dan juga menjalani protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, kemudian juga mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, karena di tengah masa pandemi seperti ini, ya kita juga masih berdampingan dengan COVID-19 atau juga dengan virus COVID-19. Jadi demi menjaga kesehatan diri sendiri dan juga sekitar kita, jadi kita masih apalagi yang harus beraktivitas sehari-hari di luar rumah. Jadi kita juga tetap harus menjaga yang namanya atau menerapkan adaptasi baru tersebut. Benar ya. Jadi sekali. ingat pesan ibu. Yes, oke. Tapi sayang sekali kami berdua harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih karena Insert akan kembali hadir di Insert Siang pukul 11.30 hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye-bye and God bless you. Roda kehidupan berputar, asam garam dirasakan, manisnya ketenaran sempat dirasakan. Bagito, salah satu grup lawak yang jadi legenda, meski asing di telinga generasi Z, dekade 90-an, Bagito begitu populer dengan honor yang fantastis. Apa kabar Bagito? Trio komedian yang kembali berkumpul. Kebetulan memang kita udah 4 tahun ini berkumpul lagi ya. Dan kebetulan di bulan Oktober ini tanggal 28 nanti kita lagi persiapan buat ulang tahun itu 42 tahun Bagito. Bagito beranggotakan 3 orang, yaitu Miing yang bernama asli Deddy Gumelar, Didin yang bernama asli Didin Pinasti, dan Unang yang ternyata memiliki nama asli Hadi Wibowo. Grup pelawak ini berawal dari Radio Suara Kejayaan, radio sumber pelawak. Banyak pelawak lain yang besar dari radio tersebut, seperti Patrio, Ulfa Dwiyanti, Komeng, hingga mendiang Taufik Safalas. Iya, betul. 42 tahun. Perjalanan harus kita tempuh dengan jatuh bangun tentunya ya. Karena untuk bisa mencapai Bagito yang seperti yang kemarin lah, tidak sekarang. Itu juga bukan suatu perjalanan yang pendek, yang cukup panjang. Istilahnya kita merangkak dari antara 8 sampai 12 tahun, harus ngamen ke sana kemari. Mungkin generasinya dengan teman-teman atau adik-adik saya yang sekarang berbeda. Sekarang istilahnya lucu nggak lucu bisa masuk TV. Kalau zaman dulu sama sekali nggak. Betul-betul terseleksi betul. Kemudian juga televisinya terbatas, kelompok lawaknya banyak, dan alhamdulillah kita bisa menjebol dinding-dinding kesulitan itu dengan ketabahan, dengan kesabaran, berjuang, dan tidak pernah berhenti belajar. Sebelum memilih untuk jadi pelawak yang tergabung lewat grup, masa lalu Miing, Didin, dan Unang pun menarik. Sejatinya banyak orang, mereka awal mulanya berprofesi sebagai karyawan hingga pegawai negeri. Namun Tuhan memberikan jalan hingga ketiganya mengambil risiko dengan penuh keyakinan dan melepas itu semua. Tidak boleh menyesali apa yang sudah kita putuskan. Didin pegawai negeri, saya dulu honorer juga. Kita putuskan untuk total menjadi pelawak, gitu. Jadi penyiar radio lalu melawak gitu. Itu nggak boleh menyesal. Nah, jadi kita tuh sampai dikenal oleh masyarakat butuh waktu 12 tahun. Bayangkan orang sekarang beda banget ya. Cukup dengan sosmed atau YouTube dan segala macam, dalam hitungan hari barangkali sudah cukup dikenal. Nah itu dia. Dan sempat saya tanya sama dia, gimana nih kita udah lama kok nggak tutup ya. Sampai sempat merasa frustasi juga sih saat itu ya. Dulu saya kerja 2 tahun setelah lulus sekolah itu jadi karyawan di sebuah perusahaan roti di Tanjung Duren pada saat itu. Saya masih kerja, kemudian ketemu Didin. Begitu ketemu Didin, saya ditawarin, mampir ke radio SK dulu dia siaran gitu. Udah saya mampir ke sana. Nah, pada saat dia memberikan sebuah ajakan yang menurut saya, wah ini akan saya ambil, akan saya raih kesempatan ini gitu. Jadi saya tinggalkan pekerjaan itu. Jadi perlu ada yang kita korbankan untuk kita bisa fokus. Masa kejayaan Bagito berlangsung sepanjang tahun 1990-an. Setelah itu Bagito vakum. Unang dan Didin meneruskan karir di dunia hiburan sejak 2002. Sementara Miing masuk ke dunia politik dan menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014.
Ya artinya ini banyak yang dikangenin ya pada saat Ming sudah mulai banyak bicara, itu saya kangen banget gitu loh. Iya. Merasa kesepian kalau dia nggak ngomong gitu. Ngomong ke Makanya ngomong apa aja saya telan aja sekarang sih. Ngomong ke gitu. saya beda dia. Kenapa ngumpul gue kangen transferan yang agak gedean. Walau berpisah jalan, Bagito sempat menggelar pertunjukan pada 2 November 2016 lalu di Senayan City, Jakarta dengan lawakan yang tetap sehat, cerdas, dan kritis tetapi sopan. Masih dengan karakter yang sama, reuni itu akan kembali dilakukan mewarnai perayaan ke-42 Bagito di akhir Oktober nanti. Tentu, tapi kalau karakter Bagito, dia harus bernas, harus dalam tanda kutip harus membawakan yang smart. Jadi gini, kita ingin berhumor secara sehat lah, nggak menghina fisik, ya, nggak nyela orang. Tapi kita memotret selalu potret-potret sosial masyarakat gitu, lebih cerdas, harus lebih berani, lebih kritis gitu loh. Ya, tapi tetap menghibur tentu, utamanya menghibur. Ya tentu saja dengan konten kekinian lah, kita kan juga mengikuti Ya. perkembangan zaman ya. Kalau kita masih berkutat pada hal-hal yang lama, otomatis nggak bakal nyambung gitu Ya. kan. Jadi kita masih gaul ini loh guys. Iya gas, oke gas. Gas. Rem. Justru kita mau ingin meyakinkan pada media televisi bahwa kita juga masih mampu bersaing sama anak muda kok. Harapan demi harapan pun terlontar dari ketiga komedian kawakan ini. Tak muluk-muluk, bukan eksistensi yang dicari, melainkan sisa usia dengan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya lewat seni lawak yang bisa menghibur orang banyak. Satu, kita syukuri Allah memberikan kesempatan untuk tetap berbuat. Kesehatan, panjang umur. Jadi jujurnya, ini naluriah kesenian kita, naluri sebagai seniman kita, bukan soal eksistensi, sama sekali enggak. Sudah tidak saatnya lagi. Bahwa ekonomi harus jadi akibat saja. Akan tetapi kita sampai mati tidak boleh berhenti, tidak bermanfaat. Kalau tadinya kita bisa melakukan kemanfaatan dari sisi menghibur, kenapa tidak kita? Di sisa waktu ini kita masih tetap bisa menghibur gitu. Ini ya yang namanya jiwa kan tidak boleh kosong ya. Apalagi Ya, jiwa iya. kita di sini ya memang harus terisi terus, dan diisinya bagaimana ya dengan aktivitas seni tadi gitu.